bakti yang terdiri dari 3 paragraf ya. Kemudian dilanjut lagi pada halaman 56 itu ada sebuah wacana juga. Judulnya Desa Kami Tak Seperti Dulu Lagi. Nah, itu terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian di halaman 58 itu ada beberapa pertanyaan. Nanti anak-anak jawab di buku, pakai ini saja langsung ya. Nah, selanjutnya pelajaran PKN hari ini kita akan membahas 2 materi. Yang pertama perbedaan tanggung jawab, kewajiban dan hak. Kemudian tanggung jawab, kewajiban dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar sesuai dengan tema 5B ya. Nah, untuk PKN kita pelajari dulu yang halaman 52, 53. Nah, di situ anak-anak bisa menyimak ya, apa sih perbedaan antara tanggung jawab, kewajiban dan hak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya kesadaran yang dimiliki oleh setiap manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu artinya manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Contoh penerapan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan misalnya menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Di lingkungan keluarga misalnya menjaga nama baik keluarga. Adapun di lingkungan masyarakat mengikuti segala aturan yang berlaku di masyarakat. Di lingkungan negara menjaga nama baik negara kita, menjaga persatuan dan kesatuan dan lain-lain sebagainya ya. Contoh yang lain masih banyak. Selanjutnya adalah kewajiban. Siapa yang masih ingat apa itu arti kewajiban? Ya, benar sekali ya. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, oleh setiap orang ya. Sebelum kita memperoleh hak kita ya, harus melaksanakan kewajiban dulu ya. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar akan mendapatkan sanksi. Apa itu sanksi? Ya, sanksi itu artinya hukuman ya. Contoh kewajiban antara lain, kewajiban kita sebagai anak misalnya harus menghormati orang tua, menyayangi saudara-saudaranya ya, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian menjaga dan kebersihan dan keindahan lingkungan. Itu di lingkungan masyarakat ya. Misalnya di sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah, menghormati gurunya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga mengikuti kerja bakti, menghargai pendapat teman. Itu contoh dari kewajiban. Masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Setelah kita melakukan kewajiban, kita akan memperoleh yang namanya hak. Hak itu apa sih? Masih ingat kan? Ya, benar sekali. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima ya, diterima oleh manusia sejak dia lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, hak yang seimbang membuat hidup kita menjadi harmonis. Apa contoh hak itu? Ya, contoh hak itu antara lain kita sesuai dengan tema kita ya 5B, itu tinggal di lingkungan yang bersih, kemudian memperoleh pendidikan dari ilmu pengetahuan. Itu hak kita dari lingkungan sekolah ya. Di lingkungan keluarga juga bisa bermain bersama teman, memperoleh sesuai kriteria penilaian, mengikuti pemilihan kelas dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan hak kita di lingkungan sekolah ya. Selanjutnya materi yang kedua adalah tentang tanggung jawab, kewajiban dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar kita. Anak-anak bisa menyimaknya pada bukunya itu pada halaman 58 ya. Contohnya apa saja? Contoh tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Contohnya tadi apa? Yang pertama ya, mengurangi asap kendaraan ya. Karena banyaknya kendaraan ya yang berlalu lalang di jalan raya sehingga menimbulkan polusi udara.
wajib punya tanggung jawab untuk mengurangi asap kendaraan tersebut. Kemudian sebisa mungkin kita berjalan kaki jika menempuh jarak yang tidak terlalu jauh atau pakai sepeda ya. Tidak membakar sampah karena asapnya itu bisa menyebabkan polusi udara. Contoh kewajiban menjaga kebersihan udara antara lain ya, mengurangi penggunaan kendaraan, kemudian melakukan penanaman pohon di sekitar tempat tinggal kita, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan gas-gas kimia, dan juga bisa mengurangi asap pabrik ya, asap pabrik dari pabrik-pabrik besar. Itu sebisa mungkin yang punya pabrik itu untuk menguranginya. Kemudian contoh yang terakhir itu hak memperoleh udara bersih, antara lain kita punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih ya, terbebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh udara yang bersih dan sehat, kemudian memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman, juga bisa terbebas dari berbagai macam penyakit. Itu hak kita dalam memperoleh udara bersih di sekitar tempat tinggal kita. Nah, untuk pelajaran PKN cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar yang terakhir adalah IPS. Yang pertama kita akan bahas jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi itu sendiri yang bagaimana ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu jenis ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Bisa dilihat di bukunya pada halaman 54. Masih ingat apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, di sini ada dua jenis usaha ekonomi. Yang pertama itu jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perseorangan, individu ya, sendiri. Itu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain ya. Usaha ekonomi individu ini modalnya sangat terbatas ya. Contohnya apa? Usaha ekonomi yang dilakukan perorangan, contohnya warung ya, semuanya tahu ya warung itu yang bagaimana. Kemudian toko, bisa saja toko-toko yang menjual peralatan rumah tangga ya, usaha pertanian, bengkel juga termasuk dalam contoh usaha ekonomi perorangan, termasuk juga industri kecil perumahan. Nah, usaha ekonomi perorangan ini memiliki keuntungan atau kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Apa saja kelebihannya dari usaha ekonomi perorangan ini? Yang pertama itu ya, keuntungan tidak dibagi ya, untungnya untuk diri sendiri ya. Kemudian memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha dan juga tidak tergantung kepada orang lain dalam mengatur usaha. Jadi fleksibel ya, enggak tergantung pada orang lain. Kita punya kebebasan untuk mengatur waktunya, itu kapan itu terserah kita ya. Tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Jika kita kekurangan modal, kita nggak bisa minta bantuan orang lain, itu terbatasnya modal. Kemudian kekurangan tenaga kerja, jika kita mengalami kerugian kita tanggung sendiri. Itu dari kelemahan usaha ekonomi perorangan. Selanjutnya itu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok ya, atau juga disebut dengan badan usaha perhimpunan atau persekutuan. Ciri-cirinya apa? Dikelola secara bersama-sama oleh sekelompok modal, kemudian berbentuk badan usaha, kemudian juga keuntungannya dibagi bersama-sama karena orang banyak tadi terdiri dari beberapa orang ya. Kalau perorangan tadi untungnya untuk sendiri. Contohnya apa? Contoh yang usaha ekonomi berkelompok, contohnya PT, kemudian CV, firma, koperasi, BUMN dan sebagainya ya. Nah, bisa simak di bukunya ya. Itu untuk jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan juga kelompok. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi itu sendiri. Di buku bisa lihat pada halaman
pembuatan ya dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya di sini kita kasih contoh pembuatan seragam sekolah ya. Pembuatan seragam sekolah dijahit oleh penjahit. Nah, itu namanya kegiatan produksi, membuat ya. Kemudian dalam kegiatan produksi dikenal dengan istilah produsen. Apa itu produsen? Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, yaitu disebut dengan produsen. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi atau disebut juga dengan penyaluran, adalah kegiatan yang menyalurkan barang kepada konsumen. Contohnya tadi di produksi itu pembuatan pakaian ya, pakaiannya sudah jadi dipasarkan atau dijualkan di toko-toko. Itu namanya distribusi, menyalurkan. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi tersebut disebut dengan istilah distributor ya. Jadi distributor itu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi atau pemakaian. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan. Contohnya seragam tadi sudah dibuat kemudian dipasarkan. Terakhir seragam yang sudah jadi tadi kita beli ya, kita pakai untuk dipakai. Nah, itulah disebut dengan kegiatan konsumsi. Orang yang membeli atau memakai melakukan kegiatan konsumsi tadi disebut dengan konsumen. Paham ya? Contoh lain misalnya petani menanam sayur-sayuran, hasil tanamannya dibawa ke pasar oleh distributor tadi. Di pasar kita beli, nah kita disebut sebagai konsumen ya, karena kita mengkonsumsi hasil dari petani tadi. Nah, untuk pelajaran IPS cukup sampai di sini. Oleh sebab itu, pelajaran pada hari ini teacher cukupkan sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai